ini ada salah satu contoh dari ITP yang pernah kita diskusikan kemarin, musim nomor 1 ya, musim material kemarin. Alhamdulillah banyak yang bertanya. Jadi saya jelaskan tuh ada poin-poin tertentu, ada proses description-nya, ada material inspection, mulai material juga yang dibeli oleh owner ya. Jadi owner itu misalnya perusahaan itu menyerahkan pekerja kontraktor dari material ada yang diberikan, ada yang material itu datangnya dari perusahaan itu, atau material itu yang datangnya dari kontraktor yang kita tunjuk gitu. Itu juga ada cara pemeriksaannya dan tanggung jawabnya siapa. Jawabnya siapa. Jadi dilihat dari tabelnya itu ada quality activity-nya, specification reference-nya, responsible-nya siapa, itu ada namanya whole point. Whole point itu adalah apa yang mau kita lihat langsung itu. Jadi sebagai inspektor, ya kan, kita namakan whole point. Whole point itu mereka tidak akan melanjutkan pekerjaan sebelum itu kita cek dan kita tanda tangani bahwa pekerjaan itu telah benar dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang kita janjikan, ya, apa yang kita apa namanya, kita tanda tangani bersama gitu ya. Kemudian ada nanti selanjutnya ada apa yang perlu dicek adalah pipe work-nya gimana, welding-nya, habis itu ada welder-nya, ada pengecekannya non-destructive examination-nya, nanti ada heat treatment-nya, post-heat treatment, ada surface preparation-nya, pressure test, on-site inspection. Setelah biasanya sebagian daripada pekerjaan itu akan dikerjakan di workshop mereka, dan setelah selesai mereka akan bawakan joinnya ke lapangan. Kita juga harus cek itu. Kemudian dokumentasinya, dan terakhir ini ada koordinasinya, itu siapa yang melakukan koordinasi dengan kontraktor company-nya ya. Jadi ini keterangan daripada mana kursornya kok hilang. Nah, ini keterangan daripada tabel-tabel itu ya, visinya apa, PI itu apa gitu ya. Sebentar, ini kalau mouse-nya ini susah nih. Saya ganti mouse sebentar ya. Jadi kalau material itu bisa keluaran dari API gitu ya. API itu atau dari ASME. ASME menunjuk kepada proyek itu, menunjuk pada konstruksinya. Sedangkan material dia pakai standarnya ada pakai standar daripada ISTM mereka pakai. Kalau standar material kita lihat itu ada ANSI, IPA, ASME, ISTM. Standar organisasi ada EWWA, ada MMS, APNO dari Prancis, juga dari Inggris gitu, dan dari Amerika, dari Jerman kita biasa DIN ya. Nah, ini juga jadi kalau untuk ASME, untuk piping itu kita ambil di proses piping ya. Kalau kita cerita dari perusahaan petrokimia, mereka pakai B313 di sini ya, proses piping. Sedangkan ini adalah tabel daripada ASME ya. Jadi kalau misalnya welding nanti itu mengacu kepada ASME section berapa ya, ASME section kalau memang untuk surfacer di ASME section 8 ini ASME. Tapi kita yang bicarakan sekarang ini masalah piping mengacu kepada standar B313. Jadi code. Jadi ini standar itu adalah code pengerjaannya gitu. Jadi bedanya standar dengan code. Kalau code itu adalah hukum yang harus dilakukan, dipatuhi bersama. Apa yang harus dilakukan itu ada di untuk piping, dia ada B313. Gitu ya. Nah, kalau ini adalah dari
Nah, kalau ini adalah standar-standar yang untuk API standar untuk material, standar API apa, kita bisa lihat di sini konstruksi standarnya. Oke, ya. Ada inspection standarnya, inspection standar API 510, 570, piping standar, tapi ini untuk piping yang ada di lokasi gitu ya. Misalnya pengertiannya, piping setelah selesai dipabrikasi, dipasang di sana, dijalankan, piping itu dipakai. Pengecekannya tidak lagi memakai B313 untuk proses konstruksinya, tapi untuk proses pengecekannya itu dipakai IPI 570. Jadi semuanya ini itu kalau kita mengambil pekerjaan itu menimbulkan namanya training ya. Ada training untuk IPI khusus piping, IPI untuk khusus inspektor untuk vessel. Ini semuanya ada gitu. Indonesia juga ada. Jadi ini adalah peluang-peluang kerja yang harus dimiliki bagi teknik mesin ya, yang ingin terlibat di dalam inspeksi gitu ya. Jadi banyak kali peluang-peluang inspektor yang terjadi pada pekerjaan welding ini, pekerjaan konstruksi. Jadi welding itu tidak hanya pengelasan, tapi juga menimbulkan pengecekannya, menimbulkan nanti ada lifting ya, yang mereka lakukan itu yang sekarang ini lifting equipment itu bagian dari teknik mesin, dari bagian inspektor. Biasanya semua inspektor mempunyai sertifikat itu, welding inspektor pun juga mempunyai sertifikat lifting inspektor sebagai penambahan. Tapi dalam pekerjaan yang begitu luas lagi, kadang-kadang hanya lifting inspektor pekerjaannya hanya lifting aja. Gitu. Lifting itu tidak hanya kren, tapi juga ada namanya yang house crane itu namanya yang kren yang ada di tempat itu ya, namanya house crane. Itu juga ada trainingnya gitu. Jadi kalau melihat API standar itu tadi sudah jelaskan ada berapa macam ya. Kalau ada untuk yang rotatingnya ini rotating, sebelah kiri static, sebelah kanan adalah untuk rotating. Oke. Dan untuk saya ini jelaskan sepintas ya, karena sudah jelasan sebelumnya. Jadi material inspeksi itu apa yang perlu kita inspeksi pertama adalah visual. Ini misalnya contohkan untuk stud bolt dan angkor, itu visualnya kita lihat. Dan setiap namanya suatu material itu namanya ada heat number-nya. Heat number itu apa? Heat number adalah komposisi kimianya yang dicek pada saat dia dalam peleburan. Jadi heat number itu dalam peleburan tadi, nama dalam satu adonan mempunyai satu heat number ya. Satu heat number. Kalau dalam produk lagi ini produk number, manufacturing number ya. Kalau tadi makanan tuh namanya manufacturing number, jadi adonan dalam satu furnace dalam satu furnace itu namanya number. Jadi dalam setiap waktu mereka meleburkan satu baja itu, mereka mengambil sampel dalam bentuk ingot, kemudian dicek materialnya. Jadi nama bentuk satu heat number ya. Jadi dalam satu adonan itu satu heat number. Satu heat number itu bisa mengakibatkan banyak produk yang terbentuk. Jadi ini harus sama. Heat number ini biasanya akan tertulis kalau kita lihat ke piping ya. Piping ini piping kita lihat piping material dari API 5L itu ada heat number-nya. Heat number-nya ini heat number. Heat number ini sertifikat ini pertama kita harus cek ya. Sertifikat itu harus heat number ini harus ada di material itu. Ini heat number. Dan heat number ini. Jadi heat number ini harus sama dengan sertifikat yang dia berikan. Kalau itu tidak sama kita harus tolak karena kita nggak tahu jaminannya apa. Kalau kita sebagai owner harus tolak ini tidak sesuai. Mereka harus memberikan sertifikat yang sesuai dengan heat number yang tertulis di material itu. Jadi kalau banyak yang mengeceknya material, kita ambil sampel ya berapa cuma ada ratusan pipa, kita ambil sampel berapa pipa, kita lihat heat number, kita samakan gitu. Oke ya. Jadi kalau material pipa itu ada dua ya, maksudnya dua pembuatan, ada yang seamless dan ada yang welded. Kalau seamless itu berarti tidak ada lasan di pipa itu, misalnya pembuatan tidak ada lasannya, tapi pekerjaannya dengan cara intrusion. Dan sedangkan untuk pipa yang welded itu pipa dibentuk dari plat yang digulung menjadi pipa dan diadakan pengelasan di situ. Ini juga head number. Jadi head number itu harus sama dengan sertifikat.
Ini head numbernya. Ini penting karena untuk apa? Karena untuk mencetak ini siapa aja bisa mencetak nomor seperti ini ya. Bagusnya nomor itu kalau cetak seperti ini ya. Ini jelas cetaknya memang dari mesin cetaknya lebih meyakinkan kita. Tapi kalau cetaknya seperti ini siapa aja bisa buat gitu ya. Bisa di apa namanya di pilok aja atau di cat aja. Nah, tapi meragukan kalau kita ragu terhadap material itu, kita ada sistem lain, kita bisa ambil sampel namanya pengecekan. Nah ini kalau ini sebelum ke sana saya cerita, ini adalah setiap pekerjaan piping itu ada petunjukan materialnya. Jadi kebutuhan material yang ada di pipa ini dengan yang berdatang tuh harus sesuai gitu. Permintaannya API 5L, kita anggap yang PPI 5L. Tapi kadang-kadang mereka menyerahkan 105 kalau salah saya. Itu hampir sama dengan 106, 106 hampir sama dengan API 5L. Oke nggak oke-nya itu tergantung inspektornya dengan perusahaannya. Oke mau terima seperti itu harus diskusikan gitu. Jadi di setiap namanya isometrik, guys, ini namanya isometrik itu ada material yang tercantum. Jadi ini harus terbawa gitu. Setiap pengecekan harus terbawa. Ini material yang datang tuh bagian dari pipa yang mana? Kita tanya sama mereka, bagian yang mana nih? Yang ini ya, yang ini berarti materialnya harus sesuai dengan yang tertulis di isometrik itu yang tulisnya. Jadi sini soal minta di API 5L hanya khusus untuk size yang 3 inch. Sedangkan size-nya nanti untuk size-nya di atas itu kadang-kadang kita pakai 106. Ya ini cetak pipa ya. Ini yang lain mungkin termasuk di sini ada plank, ada gasket ya. Jadi semua material yang ada di isometrik itu ditulis di sini bil material. Ada start ball-nya apa, materialnya apa ya. Jadi untuk material ini saya juga udah mulai coba untuk khusus hanya untuk material standar. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita khusus bicarakan tentang material ada. Jadi sebelumnya nanti saya jelaskan sudah sebagai sebelum saya buat, nanti saya tunjukkan lah sebentar ya. Jadi ya pipa itu harus tahu juga. Jadi selain dengan materialnya pipa kita harus kecek adalah dari dimensinya itu ada dimensi diameter, ada Lian siapa Lian? Lihat cek ya. Tolong dimatikan dulu. Lian. Rian. Luansa. Oh. Rian dengar ya? Oh, apa nih? Assalamualaikum. Ada yang bisa jawab? Dengar nggak? Dengar. Dengar. Kalau jawab. Oke. Jadi saya pikir ya. Rian tuh mungkin lagi kemana? Ya oke. Kalau tanya, ayo lanjut ya. Ya lanjut ya. Jadi pipa itu dalam satuan namanya ini yang minggu kemarin nggak ada ya, yang ada videonya ya. Pipa itu ada offset diameter, diameternya, ada namanya sini NPS, nominal pipe size. Kita sebutkan kalau tadi ada yang di isometriknya itu 3 inch. 3 ini itu berarti offset diameternya 88,90 ya kan. Kemudian kalau kita masuk schedule 40 itu tebalnya berapa? 5,49. Oke ya. Ini sirkumnya berapa gitu ya, sirkumnya. Jadi kalau kita lihat apa tuh pipe schedule, ini ada videonya. Ini kemarin nggak ada, saya tambahkan ya. Ngapain? Ini tidur. Please subscribe to our channel for latest update. Don't forget to press the bell icon. Ini kita pipe schedule ya. Hello friend. In this video, we will learn about pipe classification. Before we start, we need to understand some basics of pipe. Number 1 is OD. Nah, ini OD is outside diameter. Number 2 is ID. ID is inside diameter. Number 3 is NPS.
NPS is nominal pipe. Jadi ini dasar-dasar dari penamaan ukuran untuk pipa. Outside itu berarti bagian luarnya, inside bagian dalamnya. NPS itu adalah pertengahan dari pipa itu ya, diameternya. Biasa kita sebutkan, kalau kita sebutkan NPS-nya berapa. Tapi yang penyebutan NPS itu belum menunjukkan nilai offset diameternya, tapi harus lihat tabelnya berapa gitu. Size, or you can say NB, is called nominal pole. Pipe are classified as NPS and the sizes are as follows. Nah, Some sizes are non-standard like 1 by 4, 2.5, 3.5 and 5 inch. And the most important, 14 inch and above, NPS is same as OD. jadi kalau setelah di atas 4 inci, di 4 inci berapa mili, kalau dibandingkan sama. Jadi udah mulai sama, ukurannya jelas. NPS 14 in, OD-nya pasti 14 in. Dalam kota transfer ke milimeter. Wall thickness or pipe thickness. Thickness are expressed by schedule. In short, we can say SCH. See the difference. When the schedule increases, wall thickness is also increases. What we can see here, that the schedule number increases the wall size and that the wall thickness. Ya, itu untuk ukuran daripada piping ya. Jadi kita harus ukur juga piping itu. Kita ambil caliper, kita lihat ukurannya berapa, thickness-nya benar enggak gitu ya. Jadi untuk pipa yang masih terlihat kita bisa ngecek langsung ya dengan caliper berapa thickness-nya. Ini kalau ini kita pakai caliper ini bisa cek thickness-nya dan offset-nya, tapi hanya ukuran tertentu yang kita dapat cek ya. Tapi untuk kaliper untuk yang lebih besar lagi kita perlukan kaliper yang lebih besar lagi dengan panjang ininya, panjang ukuran lebih panjang sehingga kita bisa mengecek OD-nya. Tapi kalau kadang-kadang kita bisa pakai meteran juga bisa kita lihat OD-nya. Tapi untuk thickness kita bisa lihat kaliper ini. Tapi kalau dalam bentuk thickness-nya yang setelah dipasang kan tidak ada permukaan seperti ini, kita bisa cek pakai thickness gauge. Ini kemarin tanyakan sama sebagian orang. Bagaimana cara ceknya di lapangan? Pakai namanya thickness gauge ya. Bahwa ini ada kaliper meternya. Ini saya rasa di kampus juga udah ada ini, jadi nggak bisa saya jelaskan langsung, cara mengukurannya gini aja. And depth of different Ini dari objects. kampus sudah ada. It can also be used to measure. Tapi di thickness gauge juga. Video thickness gauge. Nah, ini kalau di lapangan, nah ini karena tidak ada permukaan yang bisa dicek secara langsung kita pakai thickness gauge. Telepon ini thickness gauge. Ini cara pengecekan seperti ini aja gitu. Nah, alatnya kalibrasi ya. Alatnya cara pengecekannya kuplan itu. Kalau yang lebih lanjut ini lihat bisa langsung dibuka di YouTube aja, juga banyak sih penjelasannya ya. Jadi pertama harus dikalibrasi dulu ya, kalibrasi dengan nama blok kalibrasi. Dan dicek langsung ke tempatnya. Dan jangan lupa ada namanya kuplan. Kuplan ini sebagai media sehingga tidak ada rongga udara di antara kuplan di antara thickness gauge dengan material dicek. Itu ya thickness-nya di lapangan ya. Kemarin ada yang bertanya, saya cari.
Kemudian kalau material yang kita cuangin, kita namanya PMI, positif material identification. Itu ada alatnya, bisa mengecek langsung. Cara pengecekannya seperti ini. Ini alatnya ada. Oke, ini pertama tadi sudah ya. Jadi komposisinya harus sesuai dengan ini yang diminta ya. PMIL itu harus seperti ini, karbonnya berapa, mangannya berapa, fosfornya berapa, harus sesuai. Dan ini ada ringnya ya, kita mesti 0,28 atau ringnya saya lupa 10% kalau saya itu plus minus harus sama dengan tabel. Ini ada materialnya ya, sudah ya, kemarin sudah kita jelaskan tadi sepintas saja. Kemudian untuk step selanjutnya adalah pengecekan untuk paperwork-nya, pit up, orang bilang pit up. Jadi kita harus cek juga sebagai inspektor. Sini tadi ada nih untuk respon dari welding inspector, project supervisor. All point-nya ini kalau F apa? F. Kalau F, ya. Kalau F full witness ya, berarti kita harus cek ya. Ada di F, M mana monitor. Kalau whole point review, hanya review dokumen. Monitor kita hanya monitor random cek. Kalau full witness kita cek. Jadi mereka tidak bisa lanjutkan kerjaan itu sebelum kita cek ya. Jadi harus ada persetujuan dari inspektor. Itulah power inspektor itu powernya. Jadi mereka tidak bisa lanjutkan kerjaan itu. Jadi kalau di sini full, di full witness ya. Sini tidak witness untuk materialnya. Nah, kalau kitabnya full juga, ya full. Ya, jadi apa yang mau kita cek gitu ya di pitab ini ya. Pitab ini di sini namanya alignment ya. Alignmentnya kita harus cek ya. Alignment ini mereka harus datar, ini harus sama. Kita cek, dan juga ada namanya bevel daripada ini. Bevel ini juga kita lihat berapa desain yang kita inginkan gitu. Jadi setiap ini mereka ada, kita lihat di welding prosedurnya, bevelnya berapa yang mau gapnya, atau gapnya ini berapa ya, gapnya berapa dan derajatnya berapa. Jadi kalau mau lihat bevel itu ada macam-macam ya. Bevel untuk pipa ada tipe namanya tipe high tipe buat join ya. Dia ada gapnya. Ini yang harus kita cek. Persetujuannya berapa, gapnya mintanya berapa. Minta gap berapa. Ada di welding prosedur. Ini juga gapnya ini berapa. Ini gap namanya. Jadi ini beveling sudutnya ini berapa gitu ya. Nanti ada alatnya ya. Bang, izin Bang. Ini Ya, ada ya. dari dosen dari LPK Samudra Pasai mau bertanya nih. Ya, silakan. Ya, Samudra Pasai silakan. mana bangsa? Bapak dari LPK Samudra Pasai, silakan bertanya langsung. Kayaknya ada putus koneksi sebentar beliau nih. Samudra Pasai mana di Unsam, Aceh? Bangsa Pak. Bangsa. Okay. Ya. Jadi alhamdulillah kita banyak alumni di kampus-kampus yang ada di barat, kampus yang di timur juga banyak alumni kita juga, Bang. Ya, ya. Kalau memang masalah apa namanya suaranya nggak jelas, bisa diketik aja pakai ini kan? Iya. Suruh ketik aja. Lo sambil nunggu, lanjut dulu Bang. Sambil nunggu nanti kita potong sedikit ya. Oke, sebentar tunggu saya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya. Ini beveling ini sangat penting ya gitu. Beveling itu sangat penting karena akan berpengaruh pada pada kualitas pengelasannya. Namanya terlalu pada kekuatan daripada joinnya itu. Gitu. Ini hanya inspektor, makanya paling kritikal ini. Kalau memang joinnya nggak ketemu, ya benarnya saya seperti itu dulu. Dalam proyek besar kadang-kadang nggak semuanya ke tangan yang ini. Ketahuannya setelah saya masih di Karawang dulu begitu dijalankan, banyak pipa yang bocor gitu, banyak pipa bocor, ternyata pengelasannya bevelnya nggak ada gitu, mereka timpa aja langsung gitu ya.
Jadi bepel nggak ada rongkanya itu, rongga itu mengakibatkan bentuknya korosi ya. Korosi tadi akan bocor itu. Begitu kita potong, wah hampir banyak join yang tidak dicek kayaknya. Nah itulah ketikanya inspektur kan. Karena kejadian itu bukan pada saat itu ya. Kalau misalnya mengelas nggak bagus, bukan pada saat itu bisa terlihat. Tapi begitu pabrik udah berjalan berapa bulan atau malah bocor tadi ya, pabrik stop. Itulah pentingnya inspeksi. Inspeksi nggak terlihat sebelum terjadi kerusakan. Sebenarnya nggak terlihat bagus saja bagus, tapi begitu udah kerusakan ya ketahuan inspeksi nggak bagus berarti kita. Ini bepel ya, bepel ini ada nanti dilihat di welding prosedur, namanya welding prosedur. Bepel gimana yang diinginkan. Ini kalau kita lihat bepeling, apa tuh bepeling, kita lihat sini video bepeling. Ini contoh bepeling, mesin bepeling. Ini bepeling pakai mesin bepeling itu bisa pakai mesin seperti ini, ada juga pakai namanya Oxtelen ya. Oxtelen, tadi yang kayak gambar tadi. Di masa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita sebagai orang ini untuk bepeling yang biasanya yang pipa tebal ya, dan dengan akurasi yang tinggi harus seperti ini. Ini bepeling terakhir ya, sudah berbentuk ya, namanya bevel. Ini harus kita cek ini berapa derajat, ada alatnya nanti, ada alat untuk mengukur derajatnya itu. Ya, ini bepeling ya, bepeling. Rian, udah bisa orangnya? Belum ada info nih Bang, lanjut ya dulu. Oke. Jadi kalau itu dipakai mesin, kalau ini pakai acetylene ya. Nah, ini acetylene dipotong. Gas acetylene. Waktu buka bepel itu. Oke. Ini yang harus kita cek ya. Jadi nanti kalau bagi pemula minimal step ini kan tahu ya. Step pertama cek material, kalau dalam interview yang ngapain aja cek material, habis itu cek pitapnya ya, ada bepelnya kita cek secara visual. Minimal udah tahu step-stepnya. Sedangkan untuk aktualnya nanti setelah bekerja ya akan kalian hadapi, tapi minimal kan udah tahu apa mau diapain gitu loh. Ya. Udah apain ini ngeceknya. Jadi tidak buta langsung, minimal udah pengetahuan, jadi minimal menambah rasa percaya diri daripada Anda sendiri, kalian sendiri. Bang, alhamdulillah nih udah bergabung sama kita Prof. Nurdin Ali Bang. Ya Pak, Assalamualaikum Pak Nurdin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Jalan nih. Iya. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Ya silakan. Ya, kita lanjut Pak ya. Itu ada yang nggak matikan siapa tuh Pak? Ya, udah di ini Bang, di mute sebentar, nanti kita ini lagi. Lanjut ya. Setelah itu pengecekan awalnya pitapnya ya. Ya. Kemudian setelah pitap kita cek ya, kita rekod. Ingat, semua pekerjaan harus direkod. Apa yang kita tulis, semua inspektor ya harus biasakan bawa buku kecil, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, tulis itu. Sebagai pemula kita tulis itu. Hari ini kita cek material apa, ini habis itu hari ini kita cek pitapnya bagus enggaknya siapa gitu kan. Dan kedua harus tulis tuh. Ketemu siapa, supervisornya siapa, bicara sama siapa, karena itu bentuk dokumen yang kadang-kadang nanti timbul permasalahan gitu ya. Begitu timbul permasalahan, sama siapa kamu ketemu, sama siapa kamu, itu sifat manusia ya, begitu bahasa kita katakan salah, ketemu sama siapa gitu ya. Jadi sebetulnya inspektor tadi yang ngecek material nggak berat ya, ngecek pitap itu nggak berat, tapi kita begitu adalah menghadapi orang itulah paling berat ya, menghadapi orang ya ketika timbul masalah. Jadi inspektor kita tidak bicara
bicara secara menginformasikan secara oral gitu ya. Inspektor harus dapat menunjukkan data apa yang sudah dicek. Itulah fungsinya. Kalau bisa dibawa foto, difoto. Biasanya saya bawa foto, saya foto. Ya, itu buktinya. Enggak kadang-kadang bukti itu muncul entah 6 bulan kemudian gitu ya. Ditanya, kalau ini kok bermasalah nih. Siapa yang ngelas, apa ini ngelas ya. Waktu di radiografi kok nggak betul. Kita punya data, saya udah ada bevelnya, ternyata yang memang bermasalah bukan bevelnya. Yang masalah adalah pengelasannya. Pengelasannya bukan bevelnya, oke. Nah, ini oke, saya cek wadah ini weldernya ini, supervisornya ini, welding supervisornya ini, itu bukti data. Jadi inspection harus bicara berdasarkan data, bukan oral ya. Kemudian atau mana? Kemudian welding ya, welding itu biasanya saya ambil 2 contoh aja sini ya. Ada welding namanya GTW, gas tungsten welding, atau biasa orang sebut gas argon. Kenapa argon? Karena gas ini pakai gas pelindungnya namanya argon, jadi gas argon, atau sebut TIG, tungsten inner gas. Tungsten itu apa? Tungsten itu ya ini. Nah ini tungsten. Tungsten itu ada di dalamnya. Di dalamnya ada tungsten itu sebagai sedangkan ini adalah namanya filler wire-nya. Ini filler wire-nya ya. Filler wire. Dan juga sebagai inspektor harus tahu proses itu welding itu, proses itu. Jadi kalau proses TIG material itu, kalau untuk misalnya carbon steel mereka harus untuk yang namanya pengelasan itu bootnya mereka harus pakai, nanti kalau yang bukan carbon steel ya stainless steel mereka harus pakai argon ya lah, atau pakai nitrogen untuk gas pelindung bawahnya itu ya. Jadi di sini ya, kalau kita lihat bootnya, kalau ngelasnya kan di sini nih. Nah, lihat di kursus saya, gelasnya di sini, tapi di bawah ini harus dilapisi sama dengan namanya, dilapisi, dilindungi oleh gas argon atau nitrogen, ya, khusus untuk stainless steel ya. Nah, kalau karbon tidak ada, tapi kalau stainless steel harus ada gas pelindungnya di bawah itu. Dan gitu kita harus tahu ya proses itu, karena itu nanti akan berakibat pada kualitas. Sedangkan untuk yang pakai yang SM itu tidak pakai gas pelindung, tapi mereka pakai nama elektrod. Elektrod tadi dilapisin oleh apa lupa saya namanya, plak ya, plaknya namanya. Inilah yang membentuk gas ya. Gas tadi yang melindungi daripada material yang akan dileburkan dengan material yang akan dilas. Tidak terjadi kontak ya, karena tujuannya tidak terjadi kontak dengan udara luar. Kontak udara luar mengakibatkan reaksi ya, biasanya akan menimbulkan material lasan itu, material pengelasan itu itunya hitam itu rapuh, dia jadi rapuh, menurunkan kualitas pengelasan. Nah, ini kalau dalam TIG namanya pillar wire. Pillar wire ini juga nanti tertulis di dalam welding prosedur. Mereka pakai pillar wire apa? Tertulis itu welding prosedur pakai apa? Itu kita cek. Kita tanya mana welding, mana ininya, mana pillar wire-nya. Sesuai nggak dengan yang ditulis welding prosedur? Ya. Sesuai nggak? Kita lihat kotaknya juga. Hati-hati, kita lihat kotaknya juga betul. Kotaknya kita lihat mana kotaknya mana ini. Oke, ini sesuai dengan prosedur yang dimintakan. Dan biasanya pillar wire ini untuk apa namanya? Untuk produk-produk tertentu itu dicetak ya. Itu pillar wire misalnya untuk 316L. Jadi tulis di ujung itu ada tercetak 316L. Jadi lebih mudah untuk kita bawa pillar wire yang digunakan itu sesuai dengan yang juga di prosedur itu. Kemudian kalau ini ya seperti ini, kalau untuk yang elektrod jelasnya E6018. 60 10 nih, 60 10 terlihat ya. Nah, jadi udah jelas nih terlihat 60 10. Dan juga harus dilihat visualnya. Kalau dia memang ini kadang-kadang visualnya itu berbintik-bintik, itu berarti udah terkontaminasi dengan udara luar. Itu kan jangan dipakai. Mengakibatkan kualitas pengelasannya jadi rendah gitu ya. Ini pengelasan, Pak. Hah? Ada yang tanya? Ada degradasi tadi. Ya, ada EPK dan mulai keluar suaranya tuh. Rian. Beda-beda nggak? Oh, beda Ya. nih. Ayo, yang dari Sambura Pasai, Pak, silakan. Kalau sudah silakan, bisa ini langsung aja. Ya Pak, mohon maaf nih, kebetulan lagi BIMTEK nih. Oh iya. Silakan Pak, kalau mau Lagi- diuraikan Pak.
lagi selesai BIMTEK, jadi ngikutinnya masih ini tadi, baru-baru ini baru masuk. Oh iya, iya. Nah ya, nanti kita ikut aja. Oh iya, baik Pak, baik Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, salam. Ya silakan lanjut. Namanya siapa Pak? Saifuddin ya. Saifuddin Muhammad. Selamat gabung Pak. Selamat gabung. Saya Rusnir Pak. Atau Ayu ya. Ya, mohon dibagi nanti materinya Pak ini karena saya baru bisa join ini. Baik, kita kirimkan Pak. Ini. Nah, tadi BIMTEK jadi baru bisa join saya. Iya Pak. Selamat Pak. Alhamdulillah banyak yang join lagi ya. Jadi insya Allah diskusi semakin baik. Oke ya. Oke Pak, terima kasih ya atas. Ya Pak, lanjut Pak. Saya lanjut Pak. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan sama moderatornya Pak ya. Oke ya, kita lanjut ya. Iya. Kita ini namanya welding consumable ya, untuk 2 pengelasan ada ya. Ini kita harus cek juga ya. Piler wire-nya, elektrodnya. Secara visual kita cek sesuai dengan welding prosedur. Nah, jadi kalau untuk yang belum ini sering kita lihat ya, tapi ini perlu juga kita lihat dari videonya ya, video welding prosedurnya. Ini welding TIG ya. Hey, this is Jody here from weldingtipsandtricks.com. Suaranya Thanks for watching. Ya. Kedengar Bang, dengar suaranya bagus. Oke. Dengar Pak. Cuman agak besar aja Pak. They were going to be putting a few TIG suaranya open butt. Kenapa? Ketimpa suara musik sama ini ketimpa sama suara Bang Ayu ketimpa sama musik. Ya makanya saya tanya suara ini, suara videonya, suara saya nanti saya stop kalau belum bicara. Karena videonya penting. And normally this would be a great joint to walk the cup on, but today we're going to root dia. Yang ini saya tunjuk sama ini rootnya nih. Ini penting harus dilihat. be doing a little freehanding using a TIG finger heat shield. I'm going to show you a little technique on the root pass that this really works well on. The TIG finger works good on all kinds of odd-shaped areas, and it works good anywhere where your fingers get hot, basically. So I get emails all the time talking about how people love these, and I want to show you today a little some TIG root pass and 2 or 3 more passes, and I hope you get something out of it, and I'll show you how this thing works. Now, walking the cup, you normally have to wiggle that electrode a little side to side, and that's really the drawback. And plus, sometimes walking the cup's just not possible. There's other pipes in the way, or maybe you're welding a half-inch pipe. Cara untuk welder ya, pengelasannya. You can't walk the cup. It's very hard anyway to walk a cup on a half-inch tubing or whatever. So being able to do it both ways is without falling, flopping through, and then I put it right in there is the technique I like to use on a root pass, open butt root pass. To keep going forward and back, not to break the walls down. Pass and that they know what you're talking about. So jadi yang disebut tungsten itu mana yang ini tungsten ya? Tungsten itu yang ini. Pass. If you use the same heat, it keeps you out of trouble. Jadi kalau itu we have some meat in there. Nanti kalau ada alumni yang masih aktif ya di dalam pengelasan, jadi macam-macam pengelasan ya jelasan harus tahu gitu. Itu detail sendiri, training sendiri. Misalnya sepintas saja. Ini welding untuk TIG, sedangkan ini welding untuk stick welding. Biasanya pemakaian elektrod ini misalnya di gapnya 2,4 kita pakai elektrod yang 2,4 gitu. Ini wire-nya. Ini harus kita cek ya. Ini ada kode 6010 ya. Harus kita cek sesuai dengan permintaan 6010. Visualnya kita harus cek juga. Kalau ada bintik-bintik kita reject aja, jangan dipakai. Habis itu biar kita sebelum pengelasan ini elektrod harus dipanaskan, ada box ya, ada boxnya dalam bentuk itu tetap dihangatkan. Fungsinya supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam plugnya ini.
Nah, inilah schema seperti ini. Ini udah sering kita lihat ya, di mana saya hanya sembarang ringkas. Ya. Jadi sudah jelas apa yang mau kita cek untuk pengelasan, dan itu kita lihat, kita ulang lagi, cek ada welding consumable-nya, kita cek visual sesuai enggak welding consumable dengan welding prosedur gitu. Jadi sini adalah quality record-nya, electrode control record ya. Jadi harus kita tulis juga, makanya ini full witness, inspektor full witness. Nah, ini tanda tangannya setelah dicek harus tanda tangan di sini ya. Sini ya. Jadi visual apa yang adalah visualnya, manufaktur rekomendasinya, apa rekomendasi pengamakaiannya, kriterianya ya sesuai dengan manufaktur. Ya, biasa di elektrod tadi ditulis kualitas yang harus dicek. Muhammad Kobar. Selanjutnya, jangan lupa dimatikan. Ya, siap. Kemudian kita lihat ada cek adalahnya, cek daripada rootnya. Ini kualitas root setelah pengecekan tadi ya, di rootnya dan final. Ini finalnya, ini final, ini root. Sebelah kiri root, yang tengah ini final capnya. Kita harus cek ya, ceknya ini bagus enggaknya visual. Dan biasanya kalau untuk yang kritikal kita cek dengan namanya depenetran check untuk kualitas pengelasannya pada rootnya. Kita cek kualitas. Nah, jadi yang ngecek di penetran ceknya pakai ada technician NDE-nya. Kalau ada technician, inspektor harus bisa juga. Inspektor harus ngecek juga langsung. Bawa alat penetrannya, cek ini rootnya. Kalau lebih kritikal lagi untuk gas, kadang-kadang kita kalau memang untuk radiografi, kita harus radiografi ini, radiografi rootnya. Kita cek kualitas rootnya. Ya, ini sebentar Bang, ini kita juga harus tahu ya. Rahmat Hidayat mau bertanya. Silakan Rahmat. Izin bertanya Bang. Saya Rahmat Hidayat Bang. Iya. Di antara macam-macam pengelasan ini Bang, yang paling efisien dan cocok untuk di industri apa Bang? Bisa dipakai Bang? Kalau kita yang gampang pakai kalau kita di lapangan itu pakai TAG itu rootnya. Ini yang dua ini yang belum dipakai gitu. Untuk plan-nya nanti mungkin beda lagi, ada yang otomatis, sudah ada otomatis lagi ya, pekerjaan yang perlu cepat pakai otomatis. Tapi untuk di proyek-proyek yang tidak besar, suatu proyek yang di lapangan dan mudah, kenapa? Karena alat ini mudah dibawa gitu ya, mudah dibawa, mudah dipasang. Jadi kenapa paling banyak dipakai ini dua ini, TIG sama SMAW. Alasannya karena kualitasnya bagus, mudah dibawa kemana-mana, karena mesinnya bisa portable mesin, bisa mesin kecil pun ada, mesin yang cuman berapa ya, yang 30 cm itu kecil ada gitu. Dan tabung. Nah, itu jawaban saya ya. Ada otomatis ya, otomatisnya. Ada pakai SAW ya, pakai SAW. Apalagi ya, ada lupa saya. Ada PCAW lagi ya, PCAW-nya. Jadi otomatis seperti itu. Nah, kalau di lapangan pakai dua ini. Oke, Rahmat. Baik, Bang. Ya, silakan. Perkenalkan saya Andri Syedanoza Bang dari Teknik Mesin 2018 Bang. Ya, oke. Saya mau bertanyakan masing-masing pipa atau piping itu kan Bang berbeda. Misalnya teknik pengelasan atau cara pengelasannya kan berbeda. Itu Bang yang menentukannya itu siapa Pak? Apakah seorang welder langsung atau bagaimana? Teknik apanya maksudnya? Misalnya pengelasan yang dipakai untuk pengelasan pipa tersebut Bang, apakah itu GTAW atau SMAW? Oh, itu dari ini.
Ada welding prosedurnya, ada welding prosedur disebutnya, welding prosedurnya ada disebut berdasarkan welding prosedur itu dibilang untuk rootnya pakai apa, JTAW pakai SMAW, kita harus ikutin itu. Nah, itu rootnya ya, makanya bilang root JTAW, kita harus pakai JTAW karena namanya udah welding prosedur itu mereka nanti ada pengetesan ya, PQR ya, apa namanya PQR, prosedur qualification record ya. Jadi direcord, dicoba dulu, baru dites dengan tes filtres, dan dites. Jadi kita udah tahu kualitas pengelasan yang kita ajukan itu udah bagus. Jadi mereka harus ikut prosedurnya gitu. Jadi kita lihat prosedurnya pakai apa gitu ya. Pakai JTAW Pak, oke harus JTAW, jangan pakai SMAW gitu. Oke, itu rule-nya gitu. Tapi bisa juga kalau memang nggak ditulis ya kadang-kadang mereka pakai mau setelah mau pakai JTSMAW asal rule-nya itu bagus. Tapi rule-nya harus ikut prosedurnya gitu. Ivan ya? Nova ya? Baik, Pak. Nah, ada prosedur nanti kita itu khusus lagi oke ya. Kemudian untuk penamaan ini harus saya tahu mana ya. Nanti orang ngomong karena rupannya bagus nggak? Ya harus tahu apa tuh huruf pas gitu. Huruf pas adalah pengelasan keduanya ada hot pass dan penutupnya namanya capping pass. Nah, ini bahasa yang dipakai sehari-hari. Cappingnya berapa? Cappingnya pakai apa? Huruf pasnya pakai apa? Pakai JTAW ya, pakai JTAW. Kalau setelah huruf pas ini hot pass ini tidak bisa mereka pakai SMAW, pakai JTAW karena kualitas JTAW itu lebih baik daripada SMAW. JTAW itu lebih halus, lebih. Nah, ini plak-plak yang timbul ini, nah itu mengganggu kualitas. Kalau saya ditanya batu pasnya pakai apa, JTAW ya makin senang saya, sebagai inspektor senang, karena pakai JTAW lebih bagus kualitasnya. Tapi pekerjaannya lebih lama, waktunya lebih lama, dan lebih mempunyai namanya skill weldernya itu beda, karena lebih sulit mengelas JTAW daripada SMAW, ya, karena ini hanya pakai stick lebih gampang. Kalau ini umpannya pakai tangan, ngelasnya pakai tangan, jadi semuanya harus kualitas kerjanya lebih memerlukan welder yang skill tinggi untuk ya JTAW. Jadi kalau hot passnya udah pakai JTAW saya lebih suka gitu ya. Tapi juga ada namanya nanti namanya JTAW itu lebih panas ya, mempengaruhi terikat material juga. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Jadi kita nanti harus belajar lagi penelasan dan kualitas pengelasan, metodologinya harus tahu juga. Kenapa kita pakai SAMI, kenapa pakai JTAW. Ya, ini sudah ke item 3.2. Kita udah terjemah cara ngecek huruf pasnya, bagian minal pasnya. Ya. Jadi pengecekan ini visual dan pengecekan nanti ada penetran, ada pengecekan radiografi ya. Kita harus ngecek pakai radiografi, nanti ada stepnya selanjutnya saya jelaskan radiografi itu bagaimana. Ya. Kemudian kita juga harus cek welder qualification ya. Nah, tadi welding prosedur, kita harus prosedur di pengelasan harus sesuai dengan welding prosedur. Prosedur itu apa sini di bahasa sendiri nanti ada dibagikan ya, nanti yang belum dapat materinya bisa minta sama moderator ya. Iya, iya.
Sekarang siapa nih? Aji. Oke. Siapa moderatornya ya? Jadi kalau memang ada mau tanya langsung ya. Ya, maaf tadi putus beneran ini. Ya, yang lagi bertanya langsung aja. Ya. Bang, lanjut dulu, Bang. Lanjut, oke ya. Oke ya. Jadi semua seperti pertanyaan Nova tadi ya, acuan kita apa? Bagian namanya welding procedure qualification, inilah daripada acuan kita ya. Acuannya itu seperti ini, nanti pakai apa? Gelas welding procedure, ada pakai TIG. Nah, berarti consumable-nya TIG harus sesuai. Ini nanti ada namanya consumable-nya, materialnya ya. Materialnya apa? Material filler wire tadi, elektrodnya. Ini apa? Dia ada AWS 80. Nah, jelas ya, AWS 8. AWS AWS 90S ya. Itu gitu ya. Dari pillarnya, dari cara pengelasannya, material yang dilasannya itu ada. Base material yang dilasan. Nah, jadi intinya pada pengelasan itu ya ini, welding prosedur ini. Nanti kan sebagai inspektor harus bisa menulis welding prosedur. Karena welding prosedur itu sudah melibatkan ilmu dari metalurgi, pengelasan, heat treatment, visualnya, ya, dari